Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang tidak ada pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan pejuang kehidupan yang terus mendukung channel saya ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga channel ini bisa terus tetap eksis, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, bahkan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kita semua. Nah, para pejuang kehidupan, suatu waktu Tuhan Yesus kembali ke kampungnya, yaitu ke Nazaret. Kota Nazaret ini adalah kota di mana Tuhan Yesus lahir dan masa kecilnya ada di sana. Dan orang-orang sekampungnya itu mengenal dia, mengenal orang tuanya, mengenal saudara-saudaranya, bahkan tahu apa yang menjadi pekerjaan mereka, yaitu keluarga mereka itu terkenal sebagai tukang kayu. Nah, satu waktu Tuhan Yesus kembali ke Nazaret dan dia masuk ke dalam bait Allah. Di dalam bait Allah dia mengajarkan tentang kebenaran, dia mengajarkan tentang firman Tuhan, ya, bahkan dia berdoa bagi beberapa orang yang ada di sana. Nah, mereka semua takjub, ya, melihat dan mendengar apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi tiba pada satu titik mereka teringat, ya, akan siapa Yesus secara jasmani. Mereka ingat kesehariannya, mereka ingat siapa orang tuanya. Mereka bilang, bukankah dia ini anak Maria? Bukankah dia ini tukang kayu? Bukankah saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan tinggal bersama dengan kita? Sehingga karena hal itu mereka menolak dia, ya, tidak berterima terhadap apa yang dia ajarkan. Memang pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan di dalam bait Allah, dia berbicara dengan tegas, bahkan menegur, ya, setiap dosa-dosa yang dilakukan di sana. Nah, sehingga ketika hal itu terjadi, Tuhan Yesus tidak bisa berbuat banyak di kampung halamannya. Ya, ini sungguh sangat ironis sekali. Ya, di mana di tempat lain, di kota-kota lain, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Di tempat-tempat lain Tuhan Yesus banyak melakukan penyembuhan, ya. Sungguh sangat ironi. Malah justru di kampung halamannya dia tidak bisa berbuat banyak. Nah, apa sebabnya? Nah, karena di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, Tuhan Yesus itu dikenal sebagai guru, sebagai rabi. Di tempat-tempat lain dia dikenal sebagai juru selamat. Di tempat-tempat lain dia dikenal sebagai Tuhan, ya. Tetapi di kampung halamannya dia dikenal sebagai tukang kayu. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga di Nazaret Tuhan Yesus tidak dapat berbuat banyak. Nah, artinya pelajaran kehidupan yang kita ambil pada hari ini yaitu bahwa bagaimana respon kita terhadap Tuhan, ya, demikian juga respon Tuhan terhadap kita. Nah, itulah pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini, ya. Sekali lagi, bagaimana respon kita terhadap Tuhan, maka demikian juga lah sebaliknya respon Tuhan terhadap kita. Sebagaimana orang-orang kampungnya, mereka meresponi Tuhan itu hanya sebatas anak tukang kayu, ya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus tidak dapat berbuat banyak. Mengapa? Karena berdasarkan itu iman mereka hilang, kepercayaan mereka hilang. Nah, sementara mujizat itu terjadi, kuasa itu terjadi, adalah perpaduan antara iman kita dengan kuasa Tuhan. Ketika iman percaya kita itu timbul, iman percaya kita berpadu, keyakinan kita berpadu dengan kuasa Tuhan, terjadilah mujizat. Nah, Tuhan Yesus tidak akan bisa berbuat banyak, ya, ketika kita tidak memiliki iman.
Di situ letaknya. Tuhan tidak bisa berbuat banyak di kampung halamannya. Ya, ini terjadi juga ya dalam kehidupan kita. Ya, satu waktu ada sebuah keluarga yang di kampungnya mereka orang bersahaja, anak petani, ya kan. Suatu waktu sang anak ini merantau keluar kota, ke kota besar. Singkat cerita, karena anak ini takut akan Tuhan, dia diberkati Tuhan menjadi sukses, menjadi berhasil. Tetapi keberhasilan kesuksesannya bukan membuat dia menjadi sombong, tidak membuat dia jadi berubah penampilan, barang mewah apa tidak. Dia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, berpakaian bersahaja. Ya, suatu waktu dia kembali ke kampungnya. Nah, ketika dia kembali ke kampungnya, ya, orang anggap sepele dengan dia. Orang-orang kampungnya, ini kan anak petani nih. Bapaknya ini kan tukang cangkul, kira-kira gitu. Nah, sementara orang lupa bahwa anak ini di kota besar itu orang sukses, orang hebat, banyak orang ditolongnya, banyak dia bisa berbuat hal-hal yang luar biasa. Ya, nah tetapi ketika di kampungnya dia mendapat respon dari orang-orang kampungnya memandang sebelah mata, bahkan tidak memandang sama sekali, makanya dia tidak bisa berbuat apa-apa di kampungnya. Nah, kira-kira begitu. Karena di dalam kehidupan ini pasti pernah ya kita dapati hal seperti itu. Ya, kita melihat seseorang itu dari masa kecilnya. Kita lihat dia itu dari latar belakang keluarganya. Kita lihat dia itu dari pekerjaannya ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang Nazaret terhadap Tuhan Yesus, sehingga di kota-kota lain Tuhan Yesus bisa banyak berbuat mujizat, tetapi di Nazaret sendiri, kota kelahirannya sendiri, dia tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Itu berarti respon kita terhadap Tuhan ya menentukan respon Tuhan terhadap kita. Ya, kalau kita ya memandang dia sebagai guru, sebagai rabi, maka kita akan menerima hikmat kebijaksanaan. Kalau kita memandang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memperoleh kehidupan. Ya, kalau kita memandang dia sebagai tabib di atas segala tabib, maka kita akan mengalami kesembuhan. Artinya, bagaimana respon kita terhadap Tuhan, demikian juga respon Tuhan terhadap kita. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Biarlah respon kita terhadap Tuhan, kita responi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita responi dia sebagai rabi, kita responi dia sebagai tabib atau dokter di atas segala dokter, ya, sehingga berkat mujizat dapat kita alami. Demikian pelajaran kehidupan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.